Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih membahas tentang tayammum. Jadi tayammum ini termasuk daripada mahasin al-Islam, dari keindahan-keindahan agama Islam. Tayammum ini termasuk rukhsah dalam agama kita ini. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yuhibbu an ta'tiya rukhsahu kama yuhibbu an taraka maksiyatah. Sesungguhnya Allah cinta hambanya itu mendatangi rukhsahnya, dan sebagaimana Allah cinta ditinggalkan maksiatnya. Kemudian juga di sini terkandung makna bahwasanya ibadah itu tidak boleh ditinggalkan walaupun dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, karena itu adalah merupakan haknya Allah. Haknya Allah itu artinya sesuatu yang harus diberikan hamba kepada Allah, ya, itu artinya haknya Allah. Ya, ibadah adalah sesuatu yang harus diterima, ya, oleh Allah SWT dari hambanya, itu haknya Allah. Adapun haknya kita adalah beribadah kepadanya. Kewajiban kita adalah beribadah kepadanya. Nah, kemudian Allah akan memberikan hak kita, ya, Allah akan memberikan hak kita, yaitu apa? Alla yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a. Allah akan tidak mengazab kita tatkala kita beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nah ini, jadi ini merupakan haknya Allah. Nah, kemudian juga, ya, karena itu adalah haknya Allah, hamba harus memberikan kepadanya, ya, sedangkan hamba itu situasi dan kondisinya sebagaimana yang Allah ketahui, ya, nggak mesti dalam keadaan memungkinkan ibadah kepada Allah secara sempurna, maka Allah, ya, rela diturunkannya sebagian hak-haknya dari hambanya, ya, rela, ya. Tetapi ditinggalkan Allah tidak rela, karena Allah telah memberikan hidup, memberikan semuanya. Apa yang dipinta oleh hamba Allah sudah berikan semuanya, ya, diberikan dengan lebih banyak dari apa yang hamba butuhkan. Allah memberikan lebih banyak daripada apa yang hamba butuhkan, sehingga Allah tidak mau kalau hambanya tidak menunaikan ibadah kepadanya. Cuman Allah rela tatkala hambanya tidak mampu menunaikan secara sempurna, hambanya menunaikan dengan apa yang hambanya mampu. Di antaranya adalah tayamum dan perkara-perkara yang lainnya yang sangat banyak. Bukan hanya tayamum, ini tayamum salah satunya, ya, dalam perkara-perkara yang sangat banyak, ya, pada babnya, pembahasannya pada babnya. Berikutnya hadirin a'azzani wa a'azzakumullah, kita sampai pada pembahasan, ya, yasihhu tayammum bi syurut al-atiyah. Tayammum bisa sah apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah niat. Tanpa niat maka tayamum tidak sah, walaupun melakukan, ya,
amalan yang sama persis dengan tayamum. Ya, amalannya tayamum tapi tanpa niat, tidak sah. Kalau tayamumnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Jadi seluruh amalan ibadah itu ya tidak sah tanpa niat, kecuali hanya satu, yaitu membayar hutang. Nah, satu, ya. Nah, berarti niat itu di samping menjadikan amalan itu sah, juga amalan itu berpahala. Buktinya bayar utang sah tatkala tidak niat. Ya. Walaupun dengan marah, ya, dengan kecewa dilemparnya tangku, aku butuh, ya, sambil marah misalnya. Nah, misalnya kan sambil marah, ya, sambil mengumpat dan sebagainya. Tadi gue utangnya sah, tapi tidak dapat pahala. Berarti niat menjadikan sah dan dapat pahala. Berikutnya Islam. Fala yasihhu minal kafir li'annahu ibadah. Orang kafir baik tayamum ataupun amalan yang lainnya tidak sah karena itu ibadah, ya. Walaupun dia berinfak dengan satu gunung Uhud emas tapi tidak Islam, tidak diterima. Ya, kasihan banget loh, kasihan banget, ya, kasihan banget orang kafir nih. Makanya Islam itu sebagai ra'sul mal, ya, sebagai modal di dalam ibadah. Ya, kalau dalam pembahasan tauhid, syarat sahnya amalan satu, yaitu apa? Islam. Syarat diterimanya amalan dua, yaitu apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Tetapi ada sebagian ulama menambah satu, benarnya akidah. Ya, bisa jadi mengikuti sunnah, bisa jadi ikhlas, tapi akidahnya keliru. Ya, karena belajar akidah butuh belajar. Ya, butuh belajar. Ya, seperti orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ini bertentangan dengan akidah yang benar, karena Allah menyatakan Allah ada di arsy. Ya, yarfa'u kalimut thayyib wal amal saleh. Ya. Ya, amal soleh dan perkataan yang baik naik ke langit. Ya, ini pembahasan akidah. Nah, jadi kalau orang bertayamum dia tidak Islam, maka tayamumnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala yasihu min ghairil aqil. Misalnya sudah kakek-kakek tayamum, nah, sudah hilang akalnya, maka tidak sah. Ya, nggak sah. Ya, makanya menjaga jangan sampai pikun. Ya, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan tidak sampai pikun. Di antara hikmah Rasulullah SAW meninggal pada usia 63 tahun secara hitungan hijriah, yaitu beliau tidak sampai pikun. Ya. Kita nggak tahu umurnya sampai berapa, kita nggak tahu ya. Tetapi yang jelas jangan sampai pikun. Caranya ngaji, baca Quran, zikir. Gitu. Karena sebagus-bagus orang adalah man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, amalannya baik. Jadi yang tidak berakal seperti orang gila, orang pingsan, itu tayamumnya tidak sah. Berikutnya at-tamyiz. Tamyiz, ya, bisa membedakan ya antara roti dengan api. Ini sebatas yang saya ketahui dari artinya. Tamyiz. Ya, ada istilah tamyiz, ada istilah baligh. Nah, sekarang tamyiz. Fala yasihhu min ghairi al-mumayyiz. Tidak sah tayamum pada orang yang belum sampai usia mumayyiz. Ya, tamyiz itu artinya pembedaan. Mumayyiz itu artinya bisa membedakan. Nah, tapi ini menjadi bahasa istilah. Yang dimaksudkan adalah wa huwa man kana duna sabi'ah, yaitu orang yang umurnya di bawah 7 tahun. Ya, ini dalam bahasa fikih di sini dikatakan mumayyiz itu orang yang usianya di bawah 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun, ya, di bawah 7 tahun, tayamum, ya tayamumnya nggak sah. Iya. Dalam perbahasan seperti ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Misalnya tadi
Ya, misalnya anak umur berapa ya? Umur di bawah 7 tahun. Ya, udah wudu, sholat. Pertanyaannya, dia dapat pahala nggak dari wudunya, dari sholatnya? Dapat apa tidak? Nah, insya Allah yang benar dapat. Tapi kalau melakukan dosa, tidak. Tapi kalau melakukan pahala, dapat. Dulu waktu kecil saya dibilangin pahalanya buat orang tuanya. Tapi yang benar sih buat dia gitu. Adapun dapat orang tuanya, ya orang tua memang bukan hanya di usia ini ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita sudah jenggotan, kita beramal soleh, ya kan, ikhlas karena Allah, tidak untuk orang tua kita dapat apa tidak? Dapat. Kita marahi ngaji dan seterusnya, orang tua kita dapat. Ya, enggak harus diniatin gitu untuk orang tua, itu enggak. Otomatis ya, otomatis ya. Otomatis ya. Nah, jadi otomatis itu sudah sejak zaman dulu ya. Manusia mengenal otomatis kan baru kemarin, otomatis langsung. Dalilnya adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a tsumma yujzahu jazaa'al awfa. Bukankah manusia itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia amalkan? Tsumma yujzahu jazaa'al awfa, kemudian Allah akan balaskan dengan balasan yang penuh. Nah, kita beramal karena sebab amalan orang tua kita, ya betul tidak? Iya. Kan kita nggak lahir ya sendiri tanpa orang tua, pasti melalui jalur orang tua. Ya, berbahagialah orang tua yang punya anak yang saleh. Kita soleh apa enggak ya? Wis kaki-kaki anak yang soleh, ya apa-apa kan hari wong tua nih. Ya untuk anak yang soleh, kaki-kaki soleh. Allah, pada baik lah. Orang cilik, orang tua kan anak ya. Aduh, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Ya, beruntung nih orang tua kita ini, kita ngaji ya. Orang tua yang ada kita dikubur ya, beruntung. Beruntung apa tidak beruntung? Beruntung. Masya Allah. Allah alam ya, kalau memang dia bisa ngomong gitu ya, bisa ngomong di kuburnya, kita lagi beramal soleh, dia dapat transfer pahalanya, derajatnya diangkat kalau dia bisa ngomong ya. Kalau bisa ngomong nih ya, dia mungkin akan mengatakan, ngerti ya kayak gue gemen ya anaknya sing akeh bae gitu. Telu enak kayak gue pahalanya akeh langer 30 ya kan. Banyak anak, banyak susah. Banyak anak, banyak modal. Banyak anak, banyak derita, ya kan? Iya betul. Nah, tapi banyak susah, banyak modal, banyak derita, identik banyak pahala, banyak ini gitu. Karena nggak mungkin pahalanya besar, amalannya kecil, itu nggak mungkin, ya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna idhamal jaza' ma'a idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala, ya seganding lurus dengan besarnya ujian. Wong anaknya siji, rekasannya ya siji, pahalanya ya siji, kan gitu. Masa anaknya siji, rekasannya siji, pahalanya 1000, ya mungkin lah, ya. Cara berpikirnya begitu, walaupun ini ada pelipat gandaan. Tapi kalau anaknya 10, kalau ini dilipat gandakan, yang 10 juga dilipat gandakan, kan gitu, sama. Ini, makanya yang banyak punya anak, jangan bersedih, pahalanya banyak. Makanya zaman dulu, ya satu wanita bisa melahirkan 14 zaman dulu, ya kan? Zaman dulu satu wanita melahirkan apa? 14, padahal biungit cilik, ya, karo ngereki banyu, ya, kaneng gendong, ya kan, kaneng anak, karo niup, ya kan, sing kene pati keleleran 14 urip kabeh, ya kan? Zaman sekarang nambah maning, nah. Orang gelem. Coba aja, ayo nambah, nggak mau. Bu bidanya, dokternya awas itu. Udah 50 tahun mau nambah anak, awas. Ya kan? Dimarah-marah sama bu bidan, sama bu dokter, sama tetangga gitu. Padahal sebenarnya nggak ada istilah gerwis tua manine elek, itu nggak ada. Gerwis tua manine elek. Tesi cilik manine kurung dadi, ya,
manusia lah. Itu orang aja. Ya, intinya orang belum susah. Berikutnya hadirin a'azani wa a'azakumullah, sudah ya, tamyiz, sudah ya. Sekarang yang kelima. Ini syarat sahnya dari niat Islam berakal tamyiz. Yang kelima, ta'adzur isti'malil ma'. Tidak bisa menggunakan air. Uzur, adanya halangan dari menggunakan air. Ya. Di antara sebabnya karena nggak ada air. Sebagaimana firman Allah SWT, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dan apabila kalian mau wudu ternyata tidak ada air, maka Allah rela, nggak usah pakai air. Yang penting kamu harus bersuci dengan apa? Debu yang suci. Sa'idan thayyiban artinya debu yang suci dan bisa mensucikan. Makanya zaman dulu di antara bentuk pengobatan itu dengan debu. Memang debunya berarti suci ya. Suci ini bersih, bisa mengobati ini. Sa'idan thayyiban bisa untuk bersuci juga. Ya. Dan juga firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, inna sa'idat tayyib tahurul muslim. Sesungguhnya debu yang suci itu adalah pensucinya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu bisa bersuci dimanapun dan kapanpun. Ini ya kemuliaan kaum muslimin. Dan memang manusia itu tidak boleh lepas dari Allah, karena Allah yang mengadakan, jangan lepas darinya. Dan kalau lepas Allah nggak ridho. Ya, Allah nggak ridho. Dan Allah kan mintanya sedikit, ya ngasihnya banyak, memberikan uzurnya banyak. Nah, ini. Makanya Allah cinta nih didatangi rukhsahnya. Karena kalau tidak didatangi rukhsahnya, jadinya nggak beribadah. Atau misalnya dia paksakan, jadinya hambanya terkena mudarat. Jadi debu yang suci adalah pensuci kaum muslimin wa illam yajid alma asyra sinin, walaupun tidak menjumpai air 10 tahun. Fa idza wajada alma falyumissahu basharatahu. Dan apabila menjumpai air maka basahilah kulitnya. Fa inna dzalika khair. Karena demikian itu adalah baik. Berikutnya ini uzur yang pertama. Kemudian uzur yang kedua karena takut bahaya. Kemungkinan karena sakit ya bertambah atau kesembuhannya itu tertunda. Bi isti'malil ma, dengan menggunakan air. Coba antum ya perhatikan permasalahan ini, coba kita bahas sedikit ya. Ya, bahas sedikit. Nah, boleh tidak menggunakan air tetapi menggunakan debu itu gara-gara bahaya. Contohnya tambah sakit atau berkurang kesembuhannya. Padahal debu tadi kan suci ya. Antum perhatikan, tatkala manusia tidak mengenal agama ini, dalam berobat dengan sesuatu yang terkadang apa? Bahaya. Dan itu masih banyak. Kadang dengan sesuatu yang berbahaya atau dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Contohnya misalnya bayi mena jambriong karo benang lawe, zaman demian kita berbahas, karo gunting ya. Men diabetes mari nunjuk apa? Air kencingnya ya kan. Dan masih ini pembahasan-pembahasan yang kita kenal di negeri ini. Bagaimana yang di luar negeri? Biar sembuh, digigitkan sama ular kobra. Yes. Ya Allah. Kadang juga masih ada orang biar sembuh pakai oli. Ya, di Indonesia itu pakai oli. Anu gatel pakai oli sembuh. Gatel lagi pakai oli lagi sembuh. Akhirnya dia terbiasa kalau sakit gatel kambuh pakai oli. Suatu ketika sakit lagi, pakai oli lagi, mati. Ya iyalah, wong itu bahasa kasarannya ada leder. Ini kan semuanya dengan ilmu ya kan? Wong air aja kalau berbahaya nggak dipakai kok, masa oli dipakai? Itu baru buat contoh. Yang lainnya, ini berarti agama kita ini memang agama ilmiah, pakai ilmu. Ya, sehingga orang yang menjadi alim dalam agama ini tanpa belajar nggak mungkin ketahuan orang ngerti kayak gitu.
ketahuan masih. Karena agamanya ini murattab, sudah tertata dengan ilmu, sehingga ilmu-ilmu yang ada dalam agama ini terus keluar, debitnya sangat tinggi. Ya. Kita lanjutkan lagi, alhamdulillah azani wa azakumullah. Jadi karena takut ya, bertambah sakitnya atau tertunda kesembuhannya. Atahul syifaihi biistimalil ma liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marada, dan apabila kalian dalam keadaan sakit. Dalam keadaan apa? Sakit. Berdasarkan hadis dari Sahibu Syajjah, hadis dari seorang sahabat yang ada lukanya. Di antaranya ucapan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Rasulullah mengatakan, qataluhu, mereka telah membunuhnya, membunuh orang tersebut. Ya, qatalahumullah, Allah, semoga Allah memeranginya. Jadi dia ada luka, ya kan? Dia ada luka, mau sholat, ditanya, ini saya ada luka gimana, gitu kan? Ya namanya agama Allah ya kan, masa kita, nah, itu biasanya orang salah kalau nggak punya ilmu, ya kan? Masa kita, coba kalau untuk diri kita sendiri, coba sekarang nggak ada air, kamu minum, nggak ada air, ya kan? Kamu mau minum, nggak ada air, lagi haus, diganti pakai tanah, mau apa tidak? Misalnya, nih, kadang orang jawabnya pakai analogi. Sekarang kamu meminum, haus, ya kan? Lagi haus sekali butuh air, ya kan? Ternyata airnya nggak ada, terganti pakai debu, mau nggak minum pasir? Ya nggak mau lah. Loh, apalagi untuk Allah, kita itu apa, gitu kan? Kita itu apa untuk Allah? Kalau memang kita lagi luka, gitu kan, kita nggak bisa menggunakan air, ya ini kan bentuk ketakwaan kita pakai kepada Allah. Ya tetap pakai air. Kamu mau nggak sholat? Nah kalau kamu nggak sholat, mau jadi orang kafir, ya? Karena fatwanya begitu dan dia tidak tahu ilmu, akhirnya ya wudu, akhirnya ya mandi janabah. Setelah itu, ini masuknya malpraktek ini kalau dalam dunia kesehatan. Makanya dalam dunia agama kalau nggak tahu, angkat tangan. Wallahu a'lam. Karena ini berbahaya. Berbahaya ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, qatalahumullah. Rasulullah mengatakan dia itu yang memberikan fatwa seperti itu, yang kelihatannya benar, itu sejatinya telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah memeranginya. Jadi tidak semua jawaban itu pakai analogi benar. Contoh yang kecil aja lagi, contoh kecil. Tatkala melempar jumroh, ya kan? Apa boleh kalau saya melempar jumroh dengan batu yang lebih besar? Yang melempar jumroh ini ibadah. Coba bayangkan kalau kamu sedekah dengan 100.000 rupiah, boleh nggak? Boleh. Kalau dengan 100 juta boleh nggak? Boleh. Kalau dengan kerikil yang kecil aja boleh. Bismillah, Allahu Akbar. Apalagi dengan batu. Oh, akhirnya yang melempar jumroh ada yang pakai sepatu, ada yang pakai tas, pakai batu besar. Ngenani depannya loh, kerotak gitu loh. Fatwanya benar apa salah? Salah. Jadi nggak bisa. Makanya penting belajar. Ya, makanya penting belajar. Dan orang yang nggak tahu ilmu, dipelintir sedikit, tepar. Contoh lagi nih, buat contoh. Ngajinya agak santai, nggak apa-apa ya, buat contoh. Nih saya mau nanya nih, kalau saya mengingkari kemungkaran, pahala nggak? Ya pahala. Pahala ya? Pahala. Itu kan di sana banyak kemaksiatan, banyak orang kafir. Saya ingkari ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan di sana resiko. Kalau saya sampai mati gimana? Yang namanya orang mengingkari kemungkaran, itu namanya jihad. Nah, kalau orang mati dalam keadaan jihad, matinya mati syahid.
Apa ya? Iya, lihat tuh hadisnya, dalil mati syahid. Nah, terus saya gimana? Kalau saya biasa-biasa saya takut. Ya coba pakai cara lain. Nah kalau dibom gimana? Gak apa-apa. Kan jihad, ngingkari kemungkaran. Dibom, biar mati syahid. Benar apa salah? Salah. Hati-hati loh, dan ini pelintiran dalam bidang agama banyak sekali. Makanya orang yang paling selamat adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang paling bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna sa'id la man junibal fitan. Inna sa'id la man junibal fitan. Inna sa'id la man junibal fitan. 3 kali. Sesungguhnya orang yang bahagia, yang sangat bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Oh, aku orang bisa wudhu, tayamum, begitu. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia telah membunuhnya pada dengan fatwa, dengan jawaban qatalahumullah, semoga Allah memeranginya. Hala sa'alu idza lam ya'lamu innama syifa'al ayyi as-su'al. Mengapa? Ya, mereka tidak bertanya apabila tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu, bertanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan innama syifa'al ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Cuman yang jadi permasalahan, banyak orang yang nggak tahu kalau dirinya nggak tahu, itu yang jadi problem. Sehingga bahan untuk bertanya nggak ada. Satu poin, ada yang lebih berbahaya lagi yang disebut dengan jalur murakkab. Dia sudah tidak tahu, ketidaktahuannya ini dianggap pengetahuan. Wah, ini berbahaya banget. Loh, kenapa kamu lakukan demikian ini? Bisa ditempuhkan. Kenapa kamu lakukan demikian ini? Error. Ya Allah. Error kan udah mati nih. Errornya udah mati nih. Ya Allah. Ngeri apa enggak ngeri? Ngeri ya. Makanya mending kita hati-hati. Coba kita tanyakan dulu lah nanti. Cek dulu ya nanti. Coba tanya lagi. Tanya lagi hadirin azani wa azakumullah. Awal syiddati burdin, atau karena saking dinginnya, yukhsyamahu darar, ya, akan membahayakan, awil halak atau binasa. Bisti'malil ma, dengan menggunakan air. Berdasarkan hadis Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, tatkala diutus pada perang Ghazwah Dzatus Salasil, pada perang Dzatus Salasil. Beliau mengatakan, aku bermimpi basah filatin barida, di malam yang dingin, syadidatul burd, yang sangat dingin. Memang kendalanya ya, laki-laki nih, kalau perempuan saya nggak tahu, laki-laki nih di saat musim dingin itu kebanyakan mimpi basah. Laki-laki nih ya mungkin kan dingin ya, nah bagaimana tubuh ini melawan dingin, akhirnya berjuang sampai akhirnya mimpi basah. Percaya apa yang saya sampaikan? Kalau nggak percaya tak ceritain ya. Waktu saya di Yaman, jadi Yaman itu saya di Damat situ ya. Damat itu kalau musim dingin itu dingin sekali. Ya, saya sampai bajunya rangkap 6, kaos kakinya rangkap 2, ya. Bajunya rangkap 6, terus pakai skibo gitu ya, pakai dan sebagainya, pakai kaos tangan juga. Jadi kalau subuh gitu ya, keluar dari kamar saya persis banget, terus baju rangkap 6, jaketnya 2, kaosnya 2, jubahnya 2, terus celananya 2, kaos kakinya 2, pakai sepatu, kaos tangan, pakai skibo. Keluar dari kamar, mau subuhan ya, keluar persis banget. Mungkin antum di Dieng ya, pas subuh-subuh, antum masuk kolam renang di Dieng loh. Biur. Antum sudah pernah ke Dieng? Belum. Ya kalau nggak punya Dieng ya beli es balok yang banyak taruh di bak itu, antum masuk situ. Ah, itu padahal pakai baju gitu dingin sekali. Lah ternyata ya pondok saya itu akhirnya membuat kompor raksasa. Bukan kompor raksasa, tempat pembudukan air raksasa. Jadi kayak
kayak kereta gitu ya, kereta sepanjang bikin keran, sini ngisi, wah sini kompor gitu. Nah ini pada antri air panas, jadi kayak gitu. Nah saya heran ini pada ngapain gitu kan, ternyata pada mimpi basah. Sudah ya, dan ini terjadi ya tatkala pada keadaan perang mimpi basah karena dingin di sini nih. Fashtafaqtu, maka aku merasa khawatir, in ghasaltu an halak, kalau aku mandi akan meninggal dunia. Fatayammamtu, maka aku tayammum, wa sholaitu bi ashabi sholat subhi, dan aku jadi imam dengan para sahabatku pada sholat subuh. Jadi kalau dingin boleh tayamum. Saya pernah lihat tayangan di Rusia. Jadi Rusia itu memang negeri yang dengan es yang tinggi. Sebenarnya bukan hanya Rusia ya. Saya punya teman Aljazair juga esnya itu sampai serumah itu. Kita kan belum pernah es serumah kita itu kan belum pernah ya di Rusia ini. Di Rusia saya dapat ya postingan lah ya. Ternyata kaum muslimin Rusia tatkala dingin itu berwudu. Padahal es yang sangat banyak. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, benarkah apa yang mereka lakukan tatkala mereka berwudu padahal mereka di kubangan es dan jelas airnya sangat dingin. Ya, benar nggak mereka? Nah, memang kalau sekilas, wallahu alam ya, yang afdal adalah tayamum. Yang afdal adalah apa? Tayamum. Dalilnya mana? Innallaha yuhibbu an ta'tiya rukhsahu. Ya, sesungguhnya Allah suka hambanya itu mengambil rukhsahnya. Itu. Cuman kadang yang namanya manusia itu tadi, walaupun dingin tetap wudu. Yang benar kalau dingin ya tayamum. Tapi kita masih kuat. Misalnya kita masih kuat. Saya biasa wudu pakai air es gitu. Karena sudah terbiasa. Gimana ini? Ya tetap kembalinya kepada dalil. Jadi memang ya rukhsah. Ya, rukhsah. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ada pertanyaan begini, ya. Tatkala kita naik onta, kiblatnya di barat, ya kan? Kiblatnya di barat. Kita mau ke timur, ya kan? Ini naik onta, bagusnya kita sholatnya turun dari onta, karena ontanya jalannya ke timur, ya. Atau kita tetap sholat di atas onta. Nyaman mana sholat di tanah, ontanya kita tambatkan, ya, atau kita sholat di atas onta tadi, ontanya terus jalannya ke timur. Secara hati, secara rasa enak mana? Kita sholat turun dari onta atau kita tetap di atas onta? Turun. Sudah, enaknya turun ya. Sudah. Syar'inya turun atau di atas onta? Di atas onta, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang kadang perasaan nggak enak ya, nggak enak. Tambahin lagi sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini perasaan namanya. Kemarin saya ke Jogja, ya naik motor, masuk maghrib. Itu afdolnya jamak takhir atau jamak takdim. Jamak takhir artinya saya mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu isya. Jamak takdim, ya, saya mengerjakan waktu sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Jadi urutannya tetap, cuman waktunya yang berbeda. Kalau di waktu isya namanya takhir, di waktu maghrib namanya takdim. Kalau saya mandek gampang namanya naik motor. Sekarang secara hukum fikihnya afdolnya saya jamak takhir apa takdim? Takhir. Tapi perasaan kita itu enak takdim atau takhir? Perasaan kita loh. Takdim, bisa azan kok, bisa mandek kok, ya kan? Padahal afdoliyahnya adalah takhir.
Dan secara perhitungan waktu, tatkala kita takhir, itu lebih efektif. Ini sama-sama sholat, ini juga yang sama-sama sholat, tekane yang lebih cepat ini yang takhir. Ini bisa jeda waktu loh. Masya Allah. Jadi memang agama itu dengan dari sono ya, bukan dengan akal, bukan dengan perasaan loh. Makanya ya Allah ya Rabbi, agama ini kuat sekali. Ya. Kita lanjutkan lagi, hadirin azani wa azakumullah. Jadi afdalnya kalau dingin ya tayamum walaupun kuat. Tapi kalau kadang-kadang butuh nggak apa-apa. Mungkin bosan dengan tayamum gitu kan? Ya udah butuh nggak apa-apa. Tapi afdalnya adalah tayamum. Adapun postingan tadi, wallahu alam kayaknya nggak sesuai dengan sunnah ya. Kadang yang posting juga kan bukan thalabul ilmi, cuman informasi aja. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Yang keenam, syarat yang keenam, ayyakuna tayammum biturab bil yad. Ya. Hendaknya tayamum itu dengan tanah yang ada di tangan. Apabila ada. Jadi kalau ada, memang ada di tangan kita ada tanah, ya kan? Nah, kita tangannya bersih terus, ya kan? Tangan kita kan bersih terus, ya kan? Tapi bagi mereka yang safar, kena angin yang keras, nggak ada air, ya kan? Perjalanan 1 bulan nggak ada air, perlu debu tangannya. Yang afdal kita nyari debu atau dengan debu yang ada di tangan kita. Ternyata di sini debu yang ada di tangan kita, berarti cukup tepuk satu kali dengan debu yang ada. Itu. Kita lanjutkan lagi. Berdasarkan firman Allah SWT, "Fatayammamu sa'idan thayyiban," maka bertayamumlah dengan debu yang suci. "Famsahu biwujuhikum," usaplah wajah kalian, "wa aydiyakum min," dan tangan kalian. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, "Turab al-harf wa thayyib al-tahir." Ya, as-sa'id artinya adalah debu, thayyib artinya suci. Fa'ilam yajid turaban tayammam bima yuqaddiru alaihi minar ramal awil hajar. Dan apabila tidak menjumpai debu seperti itu, ya apa yang dijumpai, kerikil atau batu. Makanya kalau kita di mobil, di pesawat, di rumah sakit, di keranjang kita, cara tayamumnya ya misalnya kita di ranjang kita ya cukup pakai yang ada debu di kasur kita, bisa ya di situ. Ya, rumah sakit ya di temboknya gitu. Begitu. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan ukuran kemampuan kalian dari beramal. Fattaqullaha mastata'tum. Makanya kalau ada orang, maaf ini, kalau ada orang stres, sebenarnya yang membuat stres itu Allah atau orangnya. Kenapa kok bikin stres? Memaksakan diri. Kita itu kan suka memaksakan diri loh. Yang membuat panik juga kita sendiri sebenarnya. Makanya biar kita adem, paniknya berkurang ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Atau mungkin kalau apa ya, hasbi Allah, kayak gitu, banyak begitu. Kalau nggak begitu ya abot lah. Urip ini singkatannya kepenak jebule abot, nggih. Ya, ngerti wong suki kepenak atau abot. Pada bae lah. Ngerti wong elek, maksudnya orang gagah gitu loh. Abot atau kesar. Janjane ya mungkin malah lebih kepenak ya daripada jadi wong gagah. Wong gagah nek ora kuat stres. Ya, rebutan dan sebagainya, orang kok beribadah. Repot lah. Makanya banyak memperbanyak apa? La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya, berkata Imam Auza'i, ar-ramal minas sa'id. Ya, kerikil termasuk daripada sa'id, debu. Berikutnya, pembahasan berikutnya pembatal-pembatal tayamum. Jadi tayamum ini bisa batal. Yang pertama, tayamum bisa batal tatkala hadas kecil. Misalnya habis tayamum kentut. Tayamumnya batal atau tidak batal? Batal. Nah,
Kita gimana kalau sudah batal tayamumnya? Tayamum lagi. Ya. Dan juga bisa batal dari hadas besar. Seperti misalnya habis tayamum mimpi basah. Ya kan? Mandi janabahnya gimana? Waktu tayamum malah mimpi basah sih kepriwe ya. Caranya loh. Ya, caranya gimana? Caranya tempat kotorannya itu dibersihkan dulu. Kalau ada air ya pakai air. Pakai air misalnya anak air setengah ciduk ya bersihin di situ. Bersih, diadukin gitu kan. Baru tayamum. Itu kayak gitu. Gak ada air malah sama istri, ya kan janabah, ya kan. Mandi janabahnya gimana? Sama kayak gitu, dibersihin dulu baru tayamum. Ada pertanyaan Mas Yuli ya namanya ya, lupa. Ada pertanyaan nggak Mas apa lu? Mas Biis bukan ya, lupa ya. Mas Yuli ya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin kalau ada pertanyaan begini, ya ini pertanyaan nih. Suaminya kepingin, istrinya, Mas ini dingin banget Mas, dingin banget ini, matahari lagi deket, lagi jauh dari bumi, dingin banget ini. Nanti saya mandinya gimana gitu, bisa sakit. Tapi bukan Mas Yuli, maksudnya suami istri gitu loh. Tadi kan nanyanya ke Mas Yuli, tapi contohnya bukan Mas Yuli. Jadi suaminya minta kepada istri, waduh lagi dingin banget. Istrinya juga diperkirakan kalau mandi janabah sakit. Udah dingin. Ini gimana bagusnya nih? Tayamum, juga tayamum. Masa itu perasaan. Nah, terus kamu memaksakan diri apa mandi janabah, nanti sakit. Tayamum. Terhadap suami sudah berbuat baik, terhadap diri juga berbuat baik. Itu. Ya itu kadang wanita nggak tahu ilmunya ya. Alasannya dingin, alasannya itu, ya Allah, ya Rabbi. Nah kalau suami diminta sama istrinya, dingin saya nih, baru pulang merantau, ini dingin badan saya nggak enak, istrinya maksain, maksa pokoknya kudu misalnya, kita jawabnya gimana? Ya tayamum juga sama. Ya yuk gimana, lagi capek, dingin, agak sakit. Tayamum lagi, tayamum, bersih caranya begitu. Kita lanjutkan dengan hadirin azani wa azakumullah. Berikutnya, yang membatalkan tayamum diantaranya ada air. Ini bagi kasus mereka yang bertayamum karena tidak adanya air. Kalau di pesawat boleh nggak tayamum? Di pesawat tuh secara mutlak atau bagaimana nih? Ya waktu saya haji kan satu pesawat sekitar 350 pakai Garuda Airways, ya kan? Di tempat toilet itu kan ada airnya kan? Kita boleh tayamum atau harus berwudu? Sebenarnya dalam perkara ini mutlak tayamum enggak juga. Tapi kalau dimutlakkan berwudu juga enggak juga. Wahai para jemaah haji yang saya muliakan, yang saya hormati, ketahuilah di pesawat Garuda ini ada air. Silakan bagi mereka yang mau sholat berwudu. Wah, pesawatnya bisa online ya. Wah, antri, iya. Makanya dibilang suruh tayamum. Tapi kalau 1-2 ya boleh. Nah, saya termasuk berwudu sama teman saya karenanya. Ini gimana bagusnya kita berwudu, tayamum, wudu aja. Tapi jangan bilang-bilang. Nah, nanti kalau semua berwudu gimana pesawatnya? Kan gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini pertimbangan ya, pertimbangan. Kalau gitu lagi, udah selesai ya. Pembatal tayamum ada 2 karena hadas baik kecil atau besar. Yang kedua karena menjumpai air. Yang ketiga, ya,
hilangnya uzur yang membolehkan dia tayamum. Contohnya, tadinya dia tayamum karena sakit. Tatkala sudah sembuh, ya dia harus berwudu. Tadinya dia sakit tayamum. Setelah sembuh dari sakit, dia tak mau berwudu. Ayo wudu, kamu udah sembuh. Bebeh, gitu kan? Males, saya nggak mau. Repot. Tapi dia udah sembuh. Kalau kena air nggak apa-apa. Ya, kemudian dia tayamum. Karena udah lama wudunya tayamum pas sakit. Sah nggak wudunya? Pertanyaannya diulangi ya. Tadinya sakit, tayamum, ya kan? Setelah itu sembuh. Tatkala dia mau berwudu, malas kena air. Tapi kalau dia kena air berwudu, tidak berpengaruh bagi kesehatannya. Wudunya, tayamumnya sah apa tidak? Dia seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena wudunya udah hilang. Wudunya sudah hilang, tayamumnya nggak sah. Ya. Pertanyaan kedua, dia dosa nggak melakukan perbuatan itu? Dosa nggak? Dosa besar itu, ngakali hukumnya Allah. Mirip seperti pas pembahasan Ramadan, ya kan? Ya kan? Suami istri safar, pengantin anyar, maka puasa dan sebagainya. Dong pengantin anyar, niatnya mau Jakarta, Mas mungkin Bandung gue Mas, karena ngapa pakai pengantin anyar, kita safar, ya kan? Terus setelah itu melakukan hubungan badan, dosa apa tidak dosa? Tidak. Wong dia lagi safar kok minum, udah, padahal kan boleh membatalkan puasa tatkala safar. Setelah itu hubungan badan. Yang kedua, ya, Mas saya pengantinannya, iya, nah kepriwe ki Ramadan, ya ayo safar baik gitu loh. Jadi dia melakukan safar biar boleh melakukan hubungan badan. Ya, akhirnya saya safar minum, setelah itu melakukan hubungan badan. Sah atau tidak sah? Dia berdosa itu. Nipu Allah namanya. Nipu Allah nggak boleh. Namanya hilaf syar'iyah. Ngeri ya? Ngeri. Makanya hati-hati loh. Jadi tatkala hilaf uzur, maka dia harus kembali berwudu. Kalau tayamum nggak sah dan dia berdosa. Kemudian cara tayamum, ini yang terakhir. Yang pertama jelas niat. Niat letaknya di hati. Ya, tayamum. Niat. Yang kedua, membaca bismillah. Bismillah. Kan? Kemudian wa yadribul arda biyadihi darbatan wahidatan. Kemudian menepukkan ke tanah dengan kedua telapak tangannya dengan satu kali tepukan. Summa yang fuhuhuma, kemudian ditiup. Kalau memang di situ banyak debunya. Karena yang dibutuhkan kan kita bersuci, bukan melindungi wajah kita dengan apa? Debu. Tapi kalau nggak ada debunya gimana nih? Kita tiup nggak? Misalnya kita kan di pesawat, tembok, ada debunya nggak coba nih? Ya mungkin ada, tapi nggak kelihatan. Lah kita tiup nggak? Ini permasalahan fikih, kita butuh ilmu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tiup, zahirnya tidak mengapa. Kenapa? Karena kita juga tidak lihat. Tapi kalau misalnya kita tiup, just nggak ada. Kalau kita tiup, gimana? Boleh dan dapat pahala dari sisi, karena itu dilakukan Rasulullah, dari sisi kecintaan kita kepada Rasulullah. Tiup. Nah, begitu. Ya. Dan akhirnya kalau misalnya seperti ini tetap afdalnya dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditiup atau yang faduhuma atau di Nah, coba ada debunya enggak ini ya ada. Gitu kan. Tapi enggak apa-apa misalnya kita gini, ini ya ditiup, bersihkan, tiup, sudah.
Summa yamsah bihima wajhahu. Setelah itu diusap dengan kedua telapak tangan kita wajahnya. Wa yadayhi, dan kedua tangannya. Nih, tangan kiri mengusap telapak tangan kanan, ya. Ini juga, ya. Di sini disebutkan ila rusghain, sampai ke ini pergelangan tangan. Dan ini yang kuat pendapatnya. Kalau yang sampai siku lemah. Ini memang kadang di dalam pembahasan fikih ada hal-hal yang demikian itu. Yang satu tepukan buat wajah, satu tepukan buat tangan, itu juga lemah. Jadi satu tepukan buat wajah dan juga buat tangan sampai pergelangan tangan. Itu. Ya. Tangan dulu boleh, wajah dulu boleh. Tangan dulu boleh, wajah dulu boleh. Jadi boleh tangan dulu baru wajah, wajah dulu baru tangan juga boleh. Boleh. Berikutnya, dan ini adalah hadis Ammar. Di dalamnya adalah ucapan Rasulullah SAW, at-tayammum darbatan li wajhi wal kafain. Tayammum itu, ya, dengan satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Dalilnya itu. Kemudian juga dari hadis Ammar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan seperti ini. Fa daraba bi kaffihi, kemudian memukulkan dengan telapak tangannya berbatan alal ard, ya, satu pukulan di tanah. Tsumma nabahuma, kemudian di kayak gini, nabahuma, tsumma masaha bihima dhahra kafaihi, kemudian ya setelah itu diusap punggung kedua telapak tangannya. Bishimalihi. Ya, yang ini dengan tangan kiri, nah, tangan kanan dengan telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Punggung telapak tangan kanan kita usap dengan telapak tangan kiri, begitu kan? Gitu. Punggung telapak tangan kanan kita usap dengan telapak tangan kiri. Punggung, ya, telapak tangan kiri kita usap dengan telapak tangan kanan. Gitu. Nah, kalau kita misalnya punggung telapak tangan kanan dengan tangan kanan kita usap, bisa atau tidak? Iya kan? Ya nggak bisa. Begitu. Semua masa bihima wajah, kemudian mengusap dengannya wajahnya. Jadi boleh tangan dulu baru wajah. Sakit dipun pahami nggih hadirin nggih? Sakit tayamum sedoyo nggih? Nggih, sakit lah gampang nggih. Gampang. Napa? Enggak ada. Enggak ada. Ini dalilnya sudah habis di sini. Habis. Memang ini sudah pilihan. Kalau di Bulughul Maram banyak dalil yang lain, tapi juga tetap nggak ada di sela-sela. Dan ini pilihan. Makanya namanya judulnya fikih muyasar, ya. Fikih yang dimudahkan. Tapi setelah saya pahami, ini tarjihat. Tarjihat itu dari sekian banyak permasalahan ditarjih, masukin. Kemudian menjadi buku yang mudah, tapi sebenarnya ini adalah tarjihat. Tapi yang mengerjakan ini sekian banyak ulama. Ini saja yang bisa kita pelajari, semoga manfaat. Ya. Kalau kena luka, tidak boleh air, wudu atau air. Sebatas yang saya pelajari, yang benar kita berwudu cuman di tempat yang kita itu ada luka, kita boleh usap. Ini sebatas yang saya ketahui, yang saya pelajari. Dulu saya mempraktekkan seperti itu waktu usia SMP. Ya, jadi saya yang luka nggak saya basahi, tapi cuma saya usap. Ternyata ada tokoh LDII lah ngingkarin saya. Salah kamu kan nggak bisa menggunakan air, kamu tayamum gitu loh. Kalau mau wudu semuanya, kalau nggak bisa wudu ya tayamum. Ternyata pendapat itu lemah. Sempat saya amalkan setelah belajar lagi, lemah.
Ya, dalilnya persis pada pembahasan kitab ini juga di dalam masalah wudhu. Ya, misalnya kena gib, sini ada gib. Ya kita berwudhu pas di bagian gib itu kita usap. Nah, jadi yang rojih adalah ya pada bagian yang kita tidak boleh terkena air ya kita usap. Jadi bukan tayamum, tapi di situ rukshohnya di situ. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak punya tangan, terus pertanyaannya, bagaimana praktek tayamumnya? Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana kalau nggak punya kepala, gitu kan? Bagaimana praktek sujudnya? Ya, repot lagi ya. Kalau nggak punya tangan, praktek tayamumnya gimana? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau nggak punya kepala, praktek sujudnya gimana, gitu ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau misalnya nggak punya tangan pakai tayamum ya mungkin dia salat aja saya lagi tayamum. Dan itu sah. Ya niat, mungkin sambil gerak-gerak aja sebatas kemampuan. Makanya kan ada ayat fattaqullaha mastata'tum, semampunya. Kan Allah tadi maha bersyukur. Ya, makanya ada orang namanya Abdus Syakur, hambanya zat yang maha bersyukur. Coba Allah udah ngasih hidup, ngasih ini, ngasih itu, begitu mau tayamum saja karena nggak ada tangannya, harusnya kan guling-guling atau gimana ya. Kamu nggak ada tangannya ya, kamu mau tayamum ya sekarang biar kamu bisa tayamum guling-guling. Ya nggak benar, karena dulu ini pernah difatwakan kepada para sahabat tatkala dia janabah nggak ada air, mandi janabahnya gimana gitu kan. Kalau mandi janabah pakai air atau pakai apa? Air kan, tapi dia lagi sakit nggak bisa pakai air. Kalau kamu nggak bisa pakai air ya gantinya air pakai debu. Oh ini suruh guling-guling gitu loh, guling-guling loh kan. Kayak ayam juga kan nggak mandinya nggak pakai air ya kan, ayam ya kan. Antum sudah pernah lihat ayam mandi pakai apa namanya? Debu. Istilahnya bahasa Jawanya apa? Kipu, ya kan? Itu salah. Yang benar tadi dibersihin tempat kotornya, kemudian tayamum. Makanya agama ini kalau pakai analogi mesti fatwanya gagal. Makanya orang-orang yang belajar pendalilan ilmu agama nipu dengan dasar agama, tipuannya manjur gitu. Ya itu kalau niatnya jelek. Jadi yang punya ilmu agama mau buat nipu orang gampang. Tapi kalau niatnya baik ditipu nggak bisa. Oh ini salah nih, pendalilan salah nih, keliru itu. Gitu. Memang orang yang nggak tahu itu tempatnya kena sasaran tipuan. Gitu. Makanya supaya kita jangan tertipu, ngaji. Jalan satu-satunya ngaji. Ya. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.